Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini akan menyampaikan tentang as-sa'ah, saat. Apa definisi sa'ah? As-sa'atu juz'un min arba'a wa ishrina juz'an minal laili wan nahar. Sa'ah itu bagian dari 24 ya, 24 malam dan siang. Saat bisa diartikan jam. Pengertian saat. Wal jam'u saat, jamaknya diberi alif. Saat. Wa sa'atin wa sa'in au hiya juz'un qalilun minan nahar awil lail, atau bisa diartikan juga bagian kecil, sesaat dalam bahasa Indonesia. Sesaat artinya apa? Ya sebagian, sebentar, sesaat kemudian gitu. Yuqalu jalastu indaka sa'atan minan nahar. Contohnya, jalastu, saya duduk di dekatmu satu saat dari siang, sesaat dari siang. Ai waqtan qalilan minhu, artinya waktu yang sedikit. Sumastu'ira lismi yaumil qiyamah. Kemudian kata sa'ah yang artinya saat tadi itu dikiaskan, dipakai untuk pengertian kiamat. At-ta'rifu syar'an, itu secara bahasa. Secara syar'i, saat itu adalah al-waqtul ladzi ya'dzanallahu fihi binafkhatai sur lil ifna'i wal insya'i. Adalah waktu yang Allah izinkan untuk dua tiupan sangkakala. Yang pertama untuk ifna, pemusnahan. Yang kedua untuk kebangkitan. Itu yang disebut dengan sa'ah secara definisi. Qala Juzaz, as-sa'atu ismunil waqti alladzi yas'aku fil ibad. Sa'ah itu adalah nama bagi waktu yang nanti semua hamba ya itu akan mati. Jadi maksudnya pemusnahan massal. Ya, pemusnahan massal, kematian massal. Kalau kematian satu demi satu itu kiamat juga, cuma kecil. Walil waqti ladzi yub'atsu fihi, dan untuk waktu yang pada waktu itu dibangkitkan setelah dimusnahkan, ya, kemudian ditiup lagi, bangkit. Itu juga namanya sa'ah. Wa taqumu fihil qiyamah, maka dikenal dengan kiamat atau hari akhir, karena hari tidak ada lagi besoknya. Hari akhir namanya. Wal muradu bi sa'ah yaumul qiyamah, sehingga dengan demikian pengertian sa'ah dalam terminologi ya artinya hari kiamat. Wa sumiyat sa'a li qurbiha aw li annaha ta'ti baghtah. Kenapa kiamat disebut dengan saat? Kenapa kiamat disebut dengan saat? Karena misteri. Sama dengan misterinya saat. Ya, saat itu berapa menit? Kan nggak begitu terang.
sesaat kemudian. Sesaat itu berapa? Nah itu seperti itulah. Kenapa kiamat disebut saat? Karena misterius. Datangnya bisa tiba-tiba. Qala Juzaz, makna sa'ah fi kulli Qur'an, dalam Al-Quran pengertian sa'ah alladzi taqmu fil qiyamah adalah waktu yang Allah tempatkan, ya, waktu jadwal kiamat. Yuridu anna sa'atun khafifah. Saatnya adalah khafifah, ringan, sebentar. Tapi bagi Allah, fiha amrin azim, ya, meskipun waktunya ringan, tapi peristiwanya berat. Jadi bagi Allah, kiamat itu terjadi sebentar. Tapi bagi kita berat. Yahdutsu fiha amrun azimun. Terjadi pada hari itu perkara yang besar. Faliqilatil waqti alladzi taqum fi sammaha sa'ah. Karena itulah dinamakan saat. Ya, bagi Allah, waktu yang dipakai durasinya, penghancuran massal itu sebentar. Nah, tapi sebentarnya menurut Allah. Sababu tasmiyah, sumiyat sa'ah li'ana taqalu baghtah. Dinamai kiamat dengan sa'ah karena terjadinya itu mendadak. Ya. Tafja'un nas fi sa'atin, yang membuat manusia kaget. Fayamatul khalqu kulluhum. Maka pada saat itu semua makhluk hidup mati. Inda sayhatil ula, pada tiupan pertama. Allati zakarallahu ta'ala, yang Allah sebut dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin, surat ke-36, ayat 29. Surat 36, ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kanat illa sayhatan wahidah. Tidak lain kiamat itu adalah satu teriakan. Fa idzahum khamidun. Setelah teriakan itu berakhir, semuanya kaku, bergelimpangan. Surat Yasin ayat berapa tadi? 29. Wakila sumiyat bidzalika liqilali waqti ladzi taqumu fihi. Dinamakan saat karena waktu yang dipakai oleh Allah sebentar, tidak lama. Auli suratil hisab fiha, atau karena hisabnya cepat. Ya, jadi akan menghitung orang sejagat dari manusia pertama sampai terakhir. Itu nanti dihitung. Menurut Allah hisab itu cepat, sari'ul hisab, cepat. Tapi ya bagi kita lama lah, ngitung. Ibarat 1 detik 1 orang aja udah berapa jumlah manusia pertama, ya, bukan saja yang ada, tapi yang sudah meninggal kan nanti dibangunkan semua. Berapa triliun gitu. Yang hitung 1, 2 begitu aja udah lama kan? Coba Anda hitung kalau nggak percaya, 1 juta. Makan waktu berapa menit tuh? Ngitung 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5 terus itu. Ya, apalagi jumlahnya nggak tahu berapa, wallahu alam. Tapi menurut Allah itu khafifat, ringan, bagi kita berat. Ma'atuliha ala nas, bagi manusia berat. Status meyakini sa'ah. Al-imanu bisa'ah wajibun, mengimani adanya sa'ah, adanya kiamat adalah wajib. Waqad warada dzikruha fil Qur'an. Kata sa'ah ini disebut dalam Al-Quran 48 kali. Kata sa'ah yang menyampaikan tentang hari kiamat. Di antaranya adalah tadi surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 66. Ya, surat ayat lain yang menyebutkan sa'ah, surat 43 Az-Zukhruf ayat 66. Allah berfirman, hal yanzuruna illa sa'ah. Mereka tidak menunggu kecuali saat, kecuali kiamat. An ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
akan datang sa'ah kepada mereka dengan mendadak, sementara mereka tidak menyadarinya. Surat Az-Zukhruf. Wa ma tadomanathu hadhil ayatul karimah min anna sa'ata tiahum baghtah. Berdasarkan ayat ini, kiamat akan terjadi mendadak. Ja'a muwadzahan fi misli qauli ta'ala, Allah menjelaskan tentang sa'a ini ya dalam surat 7 ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah, kapan waktunya? Qul, katakanlah, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang sa'ah, pengetahuan tentang sa'ah di sisi Tuhanku. Ya, jadi berita-berita tentang sa'ah yang tahu persis adalah Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak menjelaskan waktunya illahu, kecuali Dia. Ya, jadi yang tahu persis adalah Allah. Tidak dijelaskan. Nah, tapi gambarannya ada. Sakulat fis samawati wal ard. Berat. Ya, kejadian yang berat pada langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kepadamu kecuali mendadak. Ya, jadi ayat ini memberitahu pada kita kiamat itu pasti terjadi, terjadinya mendadak dan waktunya tidak diberitahu. Yang namanya mendadak dan diberitahu. Ya. Cepat katanya. Tapi bagi kita lambat. Waqad ja'atis sunnah muwaddihatan lidzalika. Bagaimana dengan sunnah, hadis-hadis tentang sa'ah? Fi ghairi ma haditsin, lebih dari sekali penjelasan tentang sa'ah, lebih banyak pisan. Ya, jazakallah. Kalau ayat saja ada 48, apalagi hadis berlipat-lipat. Nah, kita cuplikan di antaranya. Dalam hadis yang dirawikan oleh Bukhari, nah, ya, judul kitabnya Sahih Bukhari, tapi dengan judul fitnah. Ya, nomor hadis 7067. Jadi 7067. Nah, begini redaksinya. Wala taqumanna sa'ah. Kiamat akan datang. Waqad nasyara rajulan saubahuma bainahuma. Pada sa'ah terjadi, pada kiamat terjadi, ada dua laki-laki yang sedang bertransaksi baju, ya, sedang bertransaksi kain, fala yatabayi'ani, sampai batal. Ya, ketika lagi nego, kiamat terjadi, batal. Ya, sama dengan adalah kira-kira Anda kalau pernah jual beli di Mekah tuh, kan ada orang-orang negro yang pakai karung digelar gitu kan. Begitu ada askar, begitulah contohnya. Sampai kita belum bayar juga dia nggak mau tahu. Kabur aja. Nanti kita kesian, mana tuh orang? Udah nggak ada baru kita bayar. Kurang lebih begitu. Tapi nanti di hari kiamat betul-betul terjadi. Ya, jadi sampai batal aja pokoknya. Gambarannya begitu. Wala yatwiyani, bahkan tidak sempat melipatnya ketika sudah digelar tuh. Sampai tinggal. Nanti di ayat tuh ada sampai ada ibu yang melahirkan meninggalkan bayinya. Itu sudah ekstrim sekali itu, karena ibu kan pasti sayang anak, sampai dia ari-arinya belum dipotong, aduh, tinggal. Ya, sampai begitu gambarannya.
Kemudian wataron nasa sukaro, dan kamu lihat semua orang seperti mabuk, keliengan gitu. Ya, bapak-bapak pernah ngalamin nggak duduk begini terus gempa? Lagi duduk begini gempa? Belum pernah ya? Saya pernah lagi ngajar begini gempa. Jadi kata orang kan suruh lari, boro-boro lari, keliengan, duduknya aja. Apalagi kalau kita berdiri, duduknya aja keliengan. Ya, kalau terlalu keras itu keliengan. Jadi boro-boro nyari tempat evakuasi. Nah, dalam Quran itu digambarkan, wataron nasa sukaro. Kamu lihat manusia mabuk, wa mahum bisukaro. Padahal aslinya bukan mabuk. Walakinna azab Allah syadid. Tapi azab Allah sangat keras. Ya, itu gambaran hari kiamat. Jadi nggak sampai transaksi, bahkan melipat pakaiannya yang tadi diperjualbelikan. Apalagi nggak sempat dibungkus singkatnya. Walatakuman nasa'atu, dan kiamat akan datang. Waqad insarafa rajul bilaban laqahathu falayat amuhu. Saat ketika kiamat datang, ada laki-laki yang memerah susunya, memerah susu sapi, ya sudah siap minum sampai nggak jadi. Tuh gambarnya seperti itu, ya. Sampai udah nempel di bibir nggak jadi. Wala taquma sa'a wa huwa yalitu haudahu fala yaski fihi. Begitu juga kiamat akan terjadi, seseorang sudah melekatkan bibirnya ke tempat minumnya, dia tidak minum. Wala taquman nasa'atu wa qad rafa'a aqalathu ila fihi. Bahkan ada orang saat kiamat, ya, sudah menyuap makanan ke mulutnya, sudah sampai ke sini. Kubrak ya itu, sampai nggak jadi. Tuh. Katanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, min syirorin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Seburuk-buruk orang adalah orang yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Tuh. Jadi kita bagusan udah mati. Ya, jadi kalau pas kiamat terjadi kita masih hidup, nggak bisa kita bayangin. Kalaupun kita nggak ketimpa bangunan, ngelihat orang ngejerit, ngelihat orang histeris, panik lari ke sana kemari. Toko pasti tutup, pom bensin semuanya lari, listrik mati semua. Ya, operator-operator yang ada di dalam tuh semuanya mati. Nggak terbayang oleh kita. Konon untuk memulai begitu, saudara, bagi Allah ringan, hanya mencabut magnet yang ada di kutub katanya. Cuma gitu aja. Jadi begitu Allah ambil tuh magnet. Orang kehilangan arah, yang terbang juga, kan GPS-nya mati semua. Kan di kutub ini ada magnet, sehingga saudara membuka kompas kan jarumnya ke situ. Nggak pakai pulsa kan itu? Itu kan alam, tarikan alam kan. Nah itu nanti dicabut, cek. Aduh, ngawur jadinya. Nah cukup dengan begitu. Ya, sudah terjadi. Matahari disuruh terbit dari arah barat, bukan timur lagi. Wa qala ta'ala, Allah menceritakan apa yang terjadi pada kiamat. Di antaranya dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 55. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun. Pada hari kiamat, orang-orang yang jahat bersumpah. Orang-orang yang jahat bersumpah. Ma labithu ghaira sa'ah. Mereka tidak diam kecuali sebentar. Ngoceh lah gitu. Ya, kalau dalam surat Zalzalah disebutkan begini. Yauma idzin tuhadditsu sebelumnya.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Ketika bumi diguncang dengan sekeras-kerasnya dan dia memuntahkan isinya. Bumi memuntahkan isinya. Wa qalal insan, manusia akan berkata, malaha, ada apa? Ada apa? Ya, ketika ada ledakan besar, keluar rumah semuanya, nanya ada apa? Ada apa? Lari keluar rumah. Nah, itu terjadi di mana-mana. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi akan bercerita apa yang pernah terjadi di atasnya. Ai wa yauma tajibu sa'a allati fiha yufassilullahu baina khalqihi wa yansharu fil mauta min kuburihim. Karena pada hari itu, pada hari kiamat terjadi, Allah akan membangkitkan yang mati. Bukan sekedar yang hidup ini menjadi mati, ya, pertama tiupan pertama, tiup lagi yang sudah mati hidup semua. Termasuk yang dari kubur. Ya usianya macam-macam, ada yang udah ribuan, ada yang udah ratusan tahun. Nah, disitulah yublisul mujrimun, ya. Pada waktu itu orang-orang yang berbuat salah putus asa. Tuh. Al-aqsam yuqasimul ulama as-sa'ah allati hiyal qiyamah ila sati aqsam. Ulama akidah membagi kiamat menjadi tiga. Pertama, sa'atul kubra, besar, medium, dan kecil. Yang jadi sa'ah ini, kiamat ini ada tiga. Kiamat besar, kiamat menengah, kiamat kecil. Kita mulai dari yang besar dulu. Kiamat besar adalah ba'tsun nas lil muhasabah. Manusia dibangkitkan dari kubur untuk hisab. Untuk dihitung amalnya. Jadi dihisab itu maksudnya di filter. Ya, mana yang bisa kehitung, mana yang enggak. Mana yang bisa jadi poin, mana yang enggak. Nah, setelah dihitung, mana yang min, mana yang plus, ditimbang. Namanya mizan. Ya, setelah ditimbang hasilnya kan mungkin ada tiga. Ada yang min, ada yang plus, ada yang nol. Min plusnya sama kan? Ya. Yang min masuk neraka, yang plus masuk surga, yang draw plus minusnya sama masuk ke a'raf, di karantina menunggu syafaat. Menunggu syafaat untuk menjadi pemberat. Nah, kalau syafaat tuh, jadi singkatnya tidak mungkin yang diarofi selamanya. Jadi sifatnya sementara, yang jumlahnya sama, ini tidak mungkin langgeng di situ terus. Ya, yang ada adalah surga neraka. Nah, yang menengah ini, yang min plusnya sama, menunggu pemberat. Pemberat ini namanya syafaat. Ya, nanti Quran datang, teman datang, Nabi datang. Apakah memberatkan atau meringankan? Kalau dia memberatkan amal baiknya nambah, maka masuk surga. Ya, jadi pertama adalah kiamat besar. Kiamat yang mana pada waktu itu manusia dibangkitkan untuk dihisab. Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la taqumu sa'ah hatta yukhawanul amin wa yu'tamal kha'in." Demi diriku yang ada di tangannya, kiamat tidak terjadi sampai ada peristiwa yang jujur dikhianati, yang khianat dipercaya. Ya. Hatta yadharul fahsyu, sampai terjadi kejahatan di mana-mana. Wal mutafahish, dan orang berusaha menjadi jahat. Jadi karena banyaknya orang jahat,
supaya selamat dia jadi jahat. Ya sama dengan korupsi berjemaah lah gitu kan. Gimana-mana berjemaah, kalau dia nggak begitu, dia nggak selamat, jadi dia ikut. Sampai begitu. Wa qati'al arham, serta orang yang memutus rahim, memutus silaturahmi. Wa su'il jiwar, dan buruk bertetangganya. Ya, jadi sebelum kiamat terjadi ada prekondisi ya. Prekondisi. Jadi Allah bisa buat. Dalam surat Al-Isra itu ada begini. Saya lupa ya. Jadi Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalau kami ingin menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintah orang-orang yang bergaya hidup mewah untuk berbuat jahat. Fafasaku fiha, lalu dia berbuat fasik, padammarnaha tatmira, maka akan hancurlah negeri itu. Surat 17. Apa ayat 19 apa gitu ya? Coba diperiksa aja. Padammarha tadmira. Padammarnaha. Fafasaku ya, fafasaku. Nah ini. Benar, surat 17 ayat 16. Ya, jadi Allah menyatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi namanya prekondisi. Ya, kalau Allah ingin menjatuhkan suatu negeri, memiskinkan suatu negeri, semua usaha dibuat mandek. Mau begini susah, begitu susah. Tuh. Ya, sehingga orang kelimpungan, lalu dia berbuat yang enggak-enggak, maka hancuran negeri itu. Jadi inilah yang disebut dengan kehendak Allah ya. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Yaqulu yai'asu ladzina asyraku, maka pada waktu itu orang-orang penjahat putus asa, sehingga mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Itu waktu hisab tuh. Ya, nanti yang akan diselesaikan oleh Allah bukan saja manusia, tapi binatang. Nanti ada dalam hadis kalau binatang bertanduk membunuh temannya dengan tanduk yang temannya yang enggak bertanduk, ya, dia bunuh dengan tanduknya, akan disidang di hari kiamat. Cuma binatang mah nggak dihidupkan lagi, dimusnahkan. Setelah itu hanya dipertontonkan saja. Nah, pemandangan ini dilihat oleh orang kafir. Ya, pemandangan pengadilan terhadap hewan, sehingga orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Kalau begitu saya angguran begitu. Karena dia udah nggak ada harapan. Ya, sudah dijelaskan yang benar begini, yang salah begini. Waduh. Nggak masuk saya. Udah lebih baik jadi tanah. Seperti itu kondisinya. Wa ammas sa'atul wusta, adapun kiamat menengah, tadi kan kiamat besar, ya. Kiamat besar akan terjadi, yaitu kebangkitan untuk dihisab. Dan itu tidak akan terjadi menurut hadis Nabi sampai tiba saatnya orang yang benar dikhianati. Orang yang khianat dipercaya. Jadi pemutar balikan fakta. Maksudnya meterannya udah nggak jalan, udah ngawur. Ya, ukuran-ukuran sudah amburadul. Adapun kiamat menengah, fahiya mautu ahlil qurnil wahid. Ya, kiamat menengah adalah kematian massal. Satu generasi mati semua. Ya, contohnya ini yang hidup
dibuat oleh Allah ledakan, kaku semua. Nah itulah kiamat menengah. Rasulullah menyampaikan, in ya'ish hadzal gulam fa'asa ala yudrikul haram hatta taqumus sa'ah. Kalaulah remaja ini masih hidup, kata Rasulullah, maka mudah-mudahan ya, maka boleh jadi sebelum tua sudah terjadi kiamat. Jadi sebelum tua, nanti kalau kiamat massal, nggak pandang umur, yang bayi ya mati, ya kiamat seluruhnya, pemusnahan makhluk hidup, itulah kiamat menengah. Adapun kiamat kecil, fahuwa mautul insan, kematian secara pribadi, kematian yang kita saksikan sekarang, yang kemudian disambut dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itulah kiamat kecil. Kiamat menengah, yang hidup semuanya mati. Nah, kiamat besar, semua, bukan saja manusia, seluruh alam hancur. Ya, jadi apakah nanti terjadi bulan dan matahari tabrakan, atau matahari dengan bumi tabrakan, wallahu alam, teknisnya gimana. Singkatnya disebutkan idza syamsu quwirat, ketika matahari digulung, ya, wa idzal biharu fujirat, laut ditumpahkan, tuh, ya, dan sebagainya, ayat-ayat juz amma. Persoalan kemudian mana? Wa amma satu sugra fahiya mautul insan fasatu puluh insan mautuhu. Maka dengan demikian kematian setiap orang secara pribadi, orang demi orang, itu adalah kiamat kecil. Kadza qalahul Mughirah bin Syu'bah wa ghairuh. Demikian dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah dan teman-temannya. Persoalan di seputar kiamat. Al-mas'atul ula ilmu sa'a minal ghaib alladzi ista'sara lebih. Ilmu atau informasi tentang kapan terjadinya kiamat adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Ya. As-sa'atu minal mughayabat. Waktu atau jadwal terjadinya kiamat itu termasuk mughayabat, perkara gaib. Allati ista'sara Allah Ta'ala bi ilmi, yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya. Sehingga Allah menyatakan dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang sa'ah, informasi tentang kiamat. Kemudian dalam surat 33 ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang kiamat. Qul, katakan, innama, sesungguhnya, ilmunya, informasi tentang kiamat, indallah, di sisi Allah. Wa ma yudrika, dan Allah tidak memberitahu kamu, la'ala sa'ata takuna qariba, kapan terjadinya kiamat, apa dekat atau masih lama. Ya, Allah tidak memberitahu. Wa fi hadis Jibril, kalau dalam hadis terdapat dalam peristiwa ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Lama su'ilan nabiyyu an waqti yaum qiyamis sa'ah, saat Nabi ditanya tentang kiamat. Jadi Jibril datang menjelma menjadi laki-laki. Ya, bertanya kepada Nabi. Kalau jawabannya benar, ya benar katanya. Kapan ada orang nanya, iya benar, ini bukan nanya ini mah. Ya. Satu saat Jibril itu bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Yang ditanya, Nabi nggak lebih tahu daripada yang nanya. Yang nanya aja nggak tahu, apalagi saya gitu. Ya. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Aku akan menyampaikan kepadamu tanda-tandanya. Nah, itu.
Hanya yang diberitahu tanda-tandanya. Wa bihadza yu'lamu butlanu jami' da'awi allati tuhaddid waqta sa'ah. Karena itu dengan hadis-hadis ini kita mendapat gambaran semua orang yang ngaku tahu, nah, itu berarti sok tahu. Ya, yang sok tahu tentang jadwal kiamat adalah bohong. Bahkan pernah jadi khotib. Ya, pernah dengar nggak? Ya, sebab tanda-tandanya Imam Mahdi sudah lahir. Kebetulan tetangga saya, aduh enak-enak, namanya Mahdi. Gara-gara tetangga namanya Mahdi, katanya Imam Mahdi sudah datang. Itu diceramahkan, itu namanya sok tahu itu. Terlalu berani begitu. Melangkai Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita jumpai nanti ada yang begitu, itu sudah jelas salah. Autil kalat itu hadir umur dunia, nahwa hadis, atau ada yang menentukan umur dunia. Tuh. Menentukan umur dunia. Kata dia, ad-dunya sabatu alaf. Dunia ini 7.000 tahun. Tuh katanya. Wa ana fi akhiri alfan. Dan aku ada di akhir ribuan. Aku di akhir ribuan katanya. Sehingga ada yang menentukan tahun sekian akan terjadi kiamat. Kemudian ada lagi hadis ad-dunya sabatu ayam min ayamin akhirah. Dunia itu adalah 7 hari dari hari-hari akhirat. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan penentuan umur dunia yang mengarah kepada kiamat itu batilatun, semuanya batil. Tidak sah, ya. Waqad hakama al-Hafidz Ibnu Katsir hukman aman idqala, kata Ibnu Katsir pengarang tafsir, hadis-hadis yang berkaitan dengan umur dunia, kullu haditsin warada fi tahdidu waqti yaumil qiyamah ala ta'yin la yathbutu isnaduh. Kata beliau begitu. Setiap hadis yang menyampaikan tentang jadwal hari kiamat, ya, itu la yathbutu, isnadnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, ya. Jadi hadis-hadis yang bercerita tentang pembatasan hari kiamat akan sekian. Yang ada adalah tanda-tandanya. Kalau tanda-tandanya ada. Al-asar. Min asaril ilmi biqurbi sa'ah wa subutya al-isti'dad biyaumil qiyamah. Apa faedah kita mengetahui kiamat? Ya. Apa itu? Side effect. Artinya efek samping, ya, dari mengetahui hari kiamat adalah isti'dad li yaumil ma'ad. Kita akan bersiap-siap, ya, karena kiamat kecil inilah yang paling mengerikan, yaitu kematian yang akan dialami oleh semua orang, termasuk kita, ya. Kiamat menengah, kiamat besar, sepertinya tanda-tandanya belum kelihatan. Kalaupun ada, baru satu, belum banyak. Nah, kalau udah matahari terbit dari barat, orang sedekah susah, karena semuanya kaya, kan kita miskin semua. Miskin kita. Nganggur. Kalau semua nanti orang diberi sedekah, merasa terhina, karena udah kaya, nah itu udah dekat kiamat. Ya, sudah mewah. Gitu. Tapi kita masih jauh sepertinya, tanda-tanda begitu. Yang dekat justru kiamat kecil ini, ya, karena tanda-tandanya sudah kelihatan, wah, anunya berwarna, rambutnya udah nggak jangkep lagi, itu udah kelihatan tuh. Suaranya sudah parau, jalannya udah lemah, terseok-seok, matanya udah pakai alat, tuh. Itu udah tanda-tanda, saudara. Itu yang lebih mengerikan. Ya gitu, ya kan? Sudah punya mantu, punya cucu, nah udah itu sudah
Biasanya sih kita kebanyakan sampai 3 generasi doang, jarang sampai 4. Artinya buyut, punya buyut. Ya, biasanya sampai ke cucu doang. Ada yang buyut ya, apalagi sampai ke 5, generasi 5. Ya kita, bapak kita, atau kita, anak kita, cucu. Nah, paling 3 itu. Ada juga sih yang buyut tapi nggak merata. Rata-rata baru sebatas cucu. Nah itu ya, ciri-cirinya. Jadi dengan kita mengetahui pengetahuan tentang kiamat ini, kita berhati-hati. Karena sampai sekarang manusia belum bisa ya dengan ilmunya mengatasi atau menghindari kematian. Kalau kematian bisa dicegah dengan teknologi, maka Pak Habibie lah orangnya yang bisa mencegah kematian. Kalau kematian itu bisa dicegah dengan memperbaiki nutrisi, pasti dokter nggak mati. Ya kan? Kalau kematian bisa dicegah dengan kekayaan, orang kaya tidak akan mati. Kekuasaan, penguasa tidak akan mati. Tapi ternyata semuanya meninggalkan kita. Kalau kematian bisa dicegah dengan kesolehan, para nabi, para ulama yang soleh-soleh tidak akan mati. Semuanya meninggalkan kita. Nah, pengalaman-pengalaman senior kita ini memberikan pembelajaran kepada kita, siap-siaplah. Ya, yaitu sesuai dengan yang sering diserukan di setiap khatib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kematian itu datang, kita betul-betul paripurna muslimnya. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita betul-betul paripurna. Tapi keparipurnaan kita ini hanya bisa dinilai Allah, kita hanya bisa berdoa. Ya. Husnul khatimah. Kita hanya bisa berdoa, semoga husnul khatimah. Itu kita hanya bisa berdoa, kita nggak bisa memastikan. Karena itu orang keberatan katanya, mencantumkan orang yang sudah meninggal dengan almarhum. Memanggil almarhum. Jadi bagusnya rahimahullah. Fulan rahimahullah. Jangan almarhum fulan, sebab almarhum itu sudah dirahmati. Jadi Anda bisa menilai, memberikan nilai sudah dirahmati dari mana? Tapi kalau rahimahullah, semoga dirahmati, begitu artinya. Bedanya gitu aja. Jadi kalau almarhum sudah dirahmati artinya. Ya. Dari mana Anda tahu sudah dirahmati? Sebab di zaman Nabi, ada seorang wanita, istri beliau kalau nggak salah. Ada sahabat yang meninggal, wah ini jasanya banyak nih, pasti masuk surga. Rasulullah menegur, dari mana kamu tahu dia masuk surga? Jadi yang boleh kita lakukan adalah semoga. Gitu. Kita tidak boleh memastikan. Yaitu nggak diketahui jaraknya berapa. Kan pertama kan pemusnahan massal. Ya, yang kedua penghidupan massal. Kan prasarannya disiapkan dulu. Waktu pemusnahan massal itu terjadi gempa, ledakan dahsyat, sehingga seluruhnya menjadi flat. Apakah tempat yang dipakai untuk upacara ini di tempat yang sama yang sudah dihancurkan itu? Wallahu a'lam. Karena flat, katanya tidak ada yang mendukul, tidak ada turunan, tidak ada, iya datar, rata semua. Iya, rata. Jadi tidak ada turunan, tidak ada dakian. Flat semua. Ya. Itu sudah diberesin tuh. Ledakan pertama. Nah, yang kedua dibangkitkan lagi semua. Artinya diambil dari tulang ekor kita. Nah, itu nanti akan bertunas, kemudian mereka hidup dengan telanjang bulat. Mereka datang dengan telanjang bulat. Maka Aisyah berpikir, saling lihat dong. Saling lihat dong.
Aisyah, boro-boro mikirin ngeliat. Artinya, woi, boro-boro mikirin gitu. Masing-masing mikirin nasibnya, boro-boro mikirin gitu. Ya mudah-mudahan kita selamat lah. Memang kalau berita-berita tentang itu tuh sangat mengerikan ya. Sangat-sangat mengerikan. Seperti dalam surat An-Nazi'at. An-Nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha. Nazi'at itu menarik dengan keras. Nasyitat menarik dengan lembut. Kedua-duanya ditujukan kepada malaikat pencabut nyawa. Jadi perlakuan malaikat pencabut nyawa, ya, dari situ saja sudah ketahuan nasib ke depannya. Kalau dia menarik dengan pelan, bahasa Jawanya apa? Ya alun-alun pelan-pelan, maksudnya menarik dengan pelan itu apa? Kalau bahasa saya ngedudut. Benar. Kalau menarik dengan keras, ngebedol, kata orang sini, ngebetot. Itu sama-sama narik. Jadi kalau tenaganya kuat, namanya ngebedol, ngebetot, betot. Kalau ngedudut, kayak metik. Kayak metik gitu, seperti selusuben ya, yang ada di kayu kelapa masuk ke kita, itu kayak kita tariknya pelan-pelan. Nah itu diperlakukan untuk mukmin. Nyawa mukmin akan dicabut oleh malaikat dengan pelan, nasyitat. Tapi nyawa orang kafir akan dicabut dengan naziat, cabut gitu. Dibedol. Jadi kesakitan luar biasa. Dan jadi perlakuannya sudah berbeda. Ya kata Syekh Utsaimin, perlakuan malaikat waktu pencabutan nyawa itu sudah menjadi sinyal. Sudah menjadi sinyal. Tapi sinyal-sinyal yang indah sekalipun itu membuat tanda-tanda yang kita dilihat oleh orang hidup sampai melotot. Contohnya Abu Salamah ketika wafat matanya mendelik. Maka itulah keluar hadis idza qubidal abdu tabi'ahul basar. Apabila nyawa dicabut, mata akan melihat kepergiannya. Sehingga maksudnya Rasulullah menjelaskan kenapa dia matanya nggak tertutup gitu. Karena dia melihat kepergian nyawanya. Kan nyawa pergi terakhir dari ini kepala ya. Jadi bagian tubuh yang ditinggalkan nyawa itu kepala, sehingga dia ngelihat gitu. Itu menyebabkan orang mati matanya mendelik karena dia melihat kepergian nyawanya. Disitulah dia baru engeh, itu bahasa kita, keduhung. Karena selama nempel dia belum dibuka juga. Contohnya Anda kalau diperlihatkan X-ray gitu ya, tubuh gitu, waduh growong, pasti takut. Sama dengan begitu, selama ini kita nggak lihat, ya. Tapi sinyal seperti itu, frekuensi seperti itu, nanti akan dibuka oleh Allah. Justru terakhir kali, pertama dan terakhir ngumpul jadi satu. Ya pertama kali kita lihat, tapi nggak bisa diulangi lagi. Maka itulah dia minta min qabli antakula ayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, tolong tunda sebentar saja. Saya mau sedekah atau menjadi orang baik. Allah mengatakan la yu'akhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mungkin mengembalikan roh ketika datang ajalnya. Tapi kalau belum dicabut masih bisa. Ya, contohnya sudah ditentukan, nah kemudian kita sedekah, kita silaturahmi, kita berdoa, itu masih bisa diberi perpanjangan. Tapi semuanya tetap akan berakhir kematian. Sepanjang apapun akan berakhir kematian. Bedanya begitu, kalau manusia biasa tidak ada nego, tapi kalau Nabi ada nego. Ya, seperti yang diceritakan peristiwa kematian Nabi, ada tamu yang disapa oleh
keluarga beliau. Satu yang ada yang mengatakan Aisyah, satu lagi mengatakan Fatimah. Siapa itu Fatimah? Nggak tahu ayah, tapi saya menghadapi beliau ini bulu kuduk saya berdiri. Lalu secara simbolis, secara kiasan Rasulullah mengatakan, dialah yang membuat seorang anak menjadi yatim. Dialah yang membuat wanita menjadi janda. Suruh masuk. Nah, itulah malaikat maut. Kan sunnahnya kan memang kita menemani orang yang sekarat kan, untuk di talqin. Disitulah tempatnya talqin. Suruh mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau kita tahu pas wafatnya melotot, kita meremin. Sunnahnya begitu. Tapi kalau udah kelamaan nggak bisa katanya. Kata yang ahli menangani jenazah. Baik, kita lanjutkan dengan kitab tentang Toharoh ya. Kitab ini kitab yang sangat besar. Semuanya 32 jilid. Jadi saya lompat-lompat. Kali ini kita akan membahas bersuci dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kita tidak boleh pakai emas dan perak. Tapi kalau kita wadah boleh nggak? Kita pakai wadah seperti embernya emas, ya, atau sendoknya perak. Sendok emas jarang terlihat kecuali warnanya. Tapi sendok perak itu sebenarnya nggak sedikit. Ya, kalau Anda temui sendok dipegang itu ringan, tebel, itu nggak salah lagi perak. Anda mudah mendeteksi dengan digariskan ke tembok. Ya, kalau tembok itu hitam, tinggal kadarnya. Kadar peraknya berapa itu bisa dideteksi. At-tahrim idza kana fi ruknil ibadah wa syartiha athara fiha wa idza kana fi ajnabiyyin anha la yu'athir wal ina fi tahara ajnabiyyin anha. Haram adalah dalam paket ibadah. Ya, dan syarat-syaratnya. Tapi kalau bagian terpisah, maka tidak ngaruh. Begitu sebagian ulama mengatakan. Tempat wudu ini kan bukan bagian dari wudu. Ya. Tapi kalau kita pakai, contohnya cincin, nah itu kan dipakai. Nggak ada, istilahnya, kalau tempat wudu itu bukan bagian dari wudu, tapi kalau dipakai, nah itu yang nggak boleh. Itu pendapat sementara. Al-khilaf fi hadhihi masalah inama yajri ala qaulin man yaqul bi tahrim istimali an yatidhab wal fiddah fi ghairi aqli wa syurb. Khilafiyah dalam masalah ini terjadi tentang emas dan perak itu yang jelas dilarang untuk perangkat makan dan minum. Untuk perangkat makan dan minum itu jelas dalilnya, tidak boleh. Tapi kalau bukan untuk makan dan minum, boleh enggak? Bahkan lebih ekstrim lagi, boleh enggak makan emas? Lebih ekstrim lagi, makan emas, bubuk emas boleh enggak? Karena katanya ada makanan tertentu yang bubuknya emas. Saya nggak tahu tuh. Terlalu amat ya. Iya, serundengnya emas. Katanya ada, Pak. Jadi makanan mahal sekali sampai jutaan itu karena bubuknya emas. Katanya begitu. Saya baru dengar-dengar. Nah, boleh nggak itu terjadi khilafiyah? Yang kita ingin pelajari yang boleh dan yang nggak boleh alasannya apa? Tasyiu tahara minha wa biha wa hadza madhhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal masyhur min madhhabil Hanabila. Jadi menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila semuanya menyatakan sah kita bersuci dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena boleh jadi begini saudara, kalau kita punya wadah perak tuh boleh terjadi kita menggali tanah, baik di sawah atau di pekarangan, ketemu wadah antik gitu ya. Dari zaman dulu, atau kita menyelam, ada di kapal zaman dulu, itu, perkakas itu, perak. Boleh nggak? Contohnya buat celak tuh, kadang-kadang dari perak tuh, ya kan?
kecil. Nah ini menurut ulama mengatakan kalau bukan yang dilarang itu buat makan dan minum. Tapi kalau selain makan dan minum terjadi perselisihan. Ya, itu pendapat yang mengatakan boleh. Nah, pendapat yang lain mengatakan la tasihu thahara wa huwa qaulun dhaif fi madhhabil Malikiyah. Kalau ada yang mengatakan bersuci tidak sah, itu qaul yang dhaif. Wa wajhun fi madhhabi Ahmad wa raja'u Daud Zahiri wa nusiba hadzal qaul Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga ya disebut sebagai pendapat dari Ibnu Taimiyah. Tidak boleh bersuci mengenakan dari wadah emas dan perak. Wa sahahu Ibnu Ukail min Hanabila, dan pendapat ini disahihkan oleh Ibnu Ukail dari Hanabila. Wakila yu'idul wudu fil waqti wala yu'ida idza kharajal waqtu wa huwa qaulun fi madzhabil Malikiyah. Ada yang mengatakan kalau Anda sudah kebablasan, sudah kagok buat sholat, maka nggak perlu diulang. Tapi kalau Anda berwudu menggunakan wadah dari emas dan perak dan kebetulan belum sholat, tahunya belum sholat, maka wudunya harus diulangi. Dalilu man qala tasitara min aniyati dzahab wal fiddah. Sekarang dalilnya apa? Al ahadits nasat ala tahrimil akli wasyurbi. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keharaman adalah tentang makan dan minum. Larangan makan dan minum, ya. Wal aslu fi ma adahuma al hil. Jadi karena nggak disebut selain makan dan minum, maka yang nggak disebut itu berarti halal. Jadi spesifik buat makan dan minum. Fala yahrumu syai'un hatta ya'tiya dalilun sahih. Sesuatu tidak menjadi haram sampai ada dalilnya. Bitahrimi thahara min aniyati dzahab wal fiddah. Ya, tentang menggunakan wadah dari emas dan perak bukan untuk makan dan minum. Walau kana mutlaqul istimal haraman la bayanat husunnatu. Kalau menggunakan wadah emas dan perak itu haram, pasti ada sunnahnya. Pasti dijelaskan oleh Rasulullah. Ini pendapat yang membolehkan ya. Faqad kana rasulu ablaghun nas. Karena Rasulullah tidak akan membiarkan umatnya tersesat. Pasti beliau akan jelaskan. Waqad utiya jawami kalim fi ma khassat tahrim wal akli wasyurb. Qasarna tahrim alaihima. Waqad saqatil adal katsira ala jawi istimali aniyati dzawal fiddah fi ghairi akli wa syurb fi mas'alatin mustaqillah. Adapun kalau ada hadis tentang larangan di luar makan dan minum, itu hadis yang khusus. Tuh. Faqulu dalil saqat huna yaslu ayakuna dalilan. Nah, dalil yang kedua, anna hakikatul wudu huwa jarma ala a'dha wa laysa fi dzalika maksiat. Hakikat dari wudu adalah mengalirkan air ke anggota. Dan itu bukan maksiat. Jadi maksudnya gayungnya dari perak. Kan bukan wudu. Wudunya itu sendiri nggak ada masalah kan. Ini hanya perantara, ya, dipakai untuk menyampaikan air ke tubuh. Alat saja. Jadi bukan dikonsumsi. Wa ina mamasyat fi istimali ina. Qala Ibnu Taimiyah at-tahrim idza kana fi ruknil ibadah wa syartiha atharan fiha. Kata Ibnu Taimiyah, haram itu terjadi kalau satu paket dengan ibadah. Sudah habis. Baik, demikianlah hadirin. Jadi terjadi perbedaan pendapat tentang pemakaian wadah, ya. Tapi ini ditutup dengan kaul rajih menyatakan boleh. Jadi untuk selain makan dan minum. Kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh, ini demi akhlak. Sebab nanti yang lihat, luar biasa, wadahnya aja perak. Sehingga menimbulkan iri hati. Itu yang Masya Allah. Itu kan sampai garpunya digantung. Emas itu. Ada garpu yang kuning tuh. Emas itu. Waduh, emas semua. Ya kan?
Itu aja mencegah itu. Sehingga ada kesan nanti orang dengki. Mencegah itu. Jadi kalau aslinya itu yang dilarang persis adalah alat makannya. Ya, untuk makan dan minum. Untuk pengobatan dan perang. Untuk perang boleh. Ada dalil dari ulama katanya sakit gatal tertentu itu bisa sembuh dengan sutra katanya. Apa iya saya nggak tahu. Jadi gatal, gara-gara gatal dia pakai sutra. Boleh katanya. Ya mungkin begini ya, kalau gambaran saya sih orang yang kena cacar itu kalau diselimuti dengan sutra dingin. Tapi kalau pakai baju lain, oh itu panas. Nah itu sementara boleh. Tuh ya, begitu juga untuk perang. Kalau perang itu pakai tombaknya tombak emas, sehingga dengan tombak emas itu musuh jadi keder. Kan kilatnya itu kan sampai silo begitu. Atau mungkin boleh jadi pakai gigi ya, tring. Sampai akhirnya salah tombak gitu ya. Itu boleh. Jadi demi perang itu boleh. Yang haram itu jadi boleh. Tapi sifatnya sementara, kalau sudah selesai ya beda lagi. Nanti kalau meninggal dicabut. Kalau itu harus dicabut, harus diambil. Itu menurut fatwa ulama. Jadi kalau orang itu giginya emas, nanti kalau meninggal itu harus dicabut. Karena nggak boleh ikut ditanam. Kan repot tuh. Ya itu istilah nggak usah lah. Nah, tapi kalau pakai gigi biasa, dianggapnya bukan benda mulia. Jadi benda mulia kalau ikut dibawa, itu harus diambil. Demikianlah hadirin hafidhani hafidhakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan olehnya menjadi hamba yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.